Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad William Adeladia dengan nomor induk mahasiswa 11930500087. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yaitu Lembaga Peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum, dan dalam mencari keadilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia satu persatu ya. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pada bab 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang meliputi yang pertama ada memeriksa dan memutus permohonan kasasi, lalu ada sengketa tentang kewenangan mengadili, lalu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi negara, memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan gerasi, menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melaksanakan pengawasan atau penasihat hukum dan notaris. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang terakhir ada melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Ya, lalu ada memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi dan penyuapan.
perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Lalu ada peradilan umum. Peradilan umum dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan negeri pengadilan negeri. Lalu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lalu ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dalam pasal 51 menyatakan bahwa pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Lalu ada pengadilan khusus. Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu ada pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengadilan niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pengadilan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lalu ada peradilan agama. Peradilan agama dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang pertama, pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah dalam hukum Islam, wakaf dan sodakoh, ekonomi syariah. Lalu ada pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama memiliki tugas dan wewenang yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Lalu mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya. Lalu ada peradilan militer. Peradilan militer juga dibagi dua, yaitu pengadilan militer dan pengadilan tinggi militer. Yang pertama, pengadilan militer. Pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Lalu ada pengadilan tinggi militer. Pengadilan tinggi militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Pengadilan militer juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan tinggi militer juga dapat memutuskan pada
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Dibagi juga menjadi dua, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tata usaha negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lalu ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi tata usaha negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PT-UN di dalam daerah hukumnya. Raden Suroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau juga disebut kompetensi absolut. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan pengadilan atau yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi. Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilannya. Misalnya pengadilan agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam menjadi kompetensi peradilan umum. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Baik, mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.